Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, jilid 1, yang mana pertemuan akhir kita adalah membahas pelajaran yang ke-5 berkaitan tentang mudhaf ilaih. Halaman 28 nomor 4 sekarang kan? Kita baca bersama. Aina baitul mudarrisi? Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Artinya di mana rumahnya Pak Guru. Huwa ba'idun. Huwa kembali kepada baitul mudarrisi. Katakan, nanti perhatikan nih. Sehingga ketika diterjemahkan jangan diartikan dia jauh, karena kalimat dia identiknya dalam bahasa Indonesia untuk orang, ya kan? Bukan untuk kata benda. Maka cara menerjemahkan rumah beliau jauh. Ya. Huwa, biasakan gunakan huwa ya. Aina Muhammad ya akhi, enggak perlu lagi Muhammad fil ghurfa, ini kurang sastra di dalam bahasa Arab. Tapi huwa langsung fil hammam. Aina sayyaratuk? Hiya. Aina baituk? Huwa huna. Huwa dan seterusnya. Usahakan biasakan menggunakan kata ganti. Al-Qur'an kitabullahi. Al-Quran adalah kitabnya Allah. Sambil ingat-ingat mudhaf ilaih. Kitabu mudhaf. Oleh karena itu tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Allahi mudhaf ilaih. Oleh karena itu dia kasrah. Al-Ka'bah al-thalith. Al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah adalah rumahnya Allah. Terjemahan enggak usah Anda ucapkan. Ar-Rabi' yang keempat, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Rasulu mudhaf. Allahi mudhaf ilaih. Al-khamis yang kelima. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Nah, ada yang salah tadi orang di samping saya membacanya. Baik, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Jelas alif lam. Ya, salah lagi orang di samping saya dari dua sisi. Kita ulangi lagi. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ya, Pak Guru keluar dari ruang Pak Kepala. Ya, kharaja keluar. Al-mudarrisu fa'ilnya kan, subjek ya. Ya, pelakunya. Min harfu jar, oleh karena itu ghurfati bukan ghurfatu. Karena dimasuki oleh huruf jar, harfu jar. Itu min. Al-mudiri dia kasrah karena sebagai mudhaf ilaih. Ahsan. Masya Allah. As-sadis yang ke-6. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini rumahnya si Hamid dan itu rumahnya Khalid. Hadza mubtada. Baitu Muhammadin satu paket dia, mudhaf ilaih sebagai khabar. Baitu mudhaf. Oleh karena itu tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Hamidin mudhaf ilaih. Oleh karena itu dia majrur kasrah. Kasratain karena tidak ada alif lam. Nah, baitu Hamidin merupakan mudhaf ilaih sebagai khabarnya hadza. Khabarnya mubtada. Demikian pula wa dzalika baitu Khalidin. Naam. As-sadis, as-sabi' yang ke-7. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasir tajirun. Putranya si Ammar
adalah talib. Khabar dia selalu marfu, nggak boleh majrur. Selalu dhammah yang namanya khabar. Putranya si Ammar adalah talib siswa dan putranya si Yasir adalah tajir, saudagar. Khabar itu bunyi adalah dia seringnya. Ya, putranya si Ammar ibnu mudhaf. Oleh karena itu dia tidak beralif lam dan tidak bertanwin karena dia disandarkan kepada talib. Ya. Wa ibnu Yasir talibin Ammarin mudhaf ilaih. Karena dia menerima sandaran kata ibnu. Talibun khabar. Nah, ibnu Ammarin ini sebagai mubtada yang mana mereka ini terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Talibun sebagai khabar. Naam. Wa ibnu Yasirin tajirun, juga hal yang sama penjelasannya. Wa itu dan putranya Yasir adalah seorang saudagar. Naam. Ats-tsamin yang ke-8. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Qaribun, qafnya pendek ya. Rumahnya Pak Guru tersebut jauh dan rumahnya saudagar tersebut dekat. Baitu mudhaf. Oleh karena itu dia tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Al-mudarrisi kasrah karena dia sebagai mudhaf ilaih. Ba'id dan baitul mudarrisi yang sebagai mudhaf ilaih dia juga sebagai mubtada di sini. Ba'idun khabar, yang namanya khabar harus dhammah, enggak mungkin ada khabar bunyinya ba'idin. Ya, pasti ba'idun, atau u. Jelas ya? Dan rumahnya saudagar tersebut qaribun dekat. Sama juga penjelasannya. At-tasi' yang ke-9. Hada miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Hada miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Masya Allah. Ini kuncinya mobil. Di mana kuncinya rumah? Ya. Hada mubtada. Miftah sayyarati khabar. Rinciannya miftah mudhaf. Oleh karena itu dia tidak beralif lam dan tidak bertanwin. As-sayyarati mudhaf ilaih. Kata yang disandarkan kepadanya kata lain atau yang di sini miftah. Aina miftahul baiti? Di mana miftahul baiti? Miftah mudhaf, al-baiti mudhaf ilaih. Al-ashir yang ke-10. Man anta ya waladu? Ana benu Abbasin. Man anta ya waladu? Ana benu Abbasin. Siapa kamu wahai anak kecil? Saya adalah putranya si Abbas. Ya waladu di sini enggak boleh bertanwin karena masuk ya harfun nida. Muhammadun masuk ya Muhammadu, tidak boleh lagi ya Muhammadun. Jelas ya? Tabibun masuk ya menjadi ya tabibu. Tidak boleh ya tabibun. Jelas? Kenapa demikian? Tanya sama orang Arab. Al-hadi asyar. Yang ke-11. Wa bunu man huwa? Qara'u. Huwa bunu Khalidin. Dan putranya siapa dia? Dia putranya si Khalid. Ya, itu cara menerjemah. Wabnu dan putranya siapa dia? Ibnu mudhaf. Man mudhaf ilaih. Tetapi karena dia kata yang mabni, kata yang baku, dia tidak berubah bentuknya. Isim yang mabni. Ya, apapun kondisinya bentuknya tetap man. Ya. Huwa ibnu Khalidin. Dia itu putranya si Khalid. Ats-tsani asyar. Aina masjidu Rasulillahi? Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Masjidu di sini mudhaf. Rasuli mudhaf ilaihnya masjidu. Tetapi rasuli juga sebagai mudhaf bagi Allahi. Allahi mudhaf ilaihnya rasuli. Jelas. Terkadang ada sebuah kalimat dia mudhaf
ilaih bagi kata sebelumnya, tetapi di waktu yang bersamaan dia juga mudhaf bagi kata yang setelahnya. Contohnya di sini. Rasul. Mudhaf ilaihnya masjid, tetapi dia mudhafnya si Allah. Jelas. Berada di antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Di satu sisi dia mudhaf ilaih bagi kata sebelumnya, di sisi yang lain dia sebagai mudhafnya kata setelahnya. Jelas ya? Huwa fil Madinatil Munawwarah. Dia ada di Madinah Munawwarah. Para ulama menyebutkan ini pensifatan yang kurang tepat. Tepatnya adalah fil Madinah An-Nabawiyah. Karena karena Madinah dikatakan Madinahnya Nabi. Beliau meninggal di situ. Karena kalau dikatakan Al-Madinah Al-Munawwarah, apa arti munawwarah? Yang bercahaya. Ini kesannya seakan-akan tidak ada tempat yang bercahaya selain Madinah. Padahal Mekah, Masjidil Haram lebih afdal. Maka lebih tepat fil Madinah An-Nabawiyah. Ini para ulama ingatkan. Ya, fil Madinah An-Nabawiyah. Tapi memang sudah menjadi mudah biasa di lisan orang Arab bilang Madinah Munawwarah, Madinah Munawwarah. Namun lebih tepatnya adalah fil Madinah An-Nabawiyah. Di kotanya Nabi. Itu artinya An-Nabawiyah. Tapi yang ke-13 bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Bintu Hamidin fil madrasati Hamidin fil jami'ati. Ahsan. Putrinya si Hamid di sekolah dan putrinya si Muhammad di universitas, di kampus alias mahasiswa. Rabi'a asyar yang ke-14 ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalid. Anda nggak biasa baca rame-rame, Ustaz. Saya belajar sendiri sama tembok ya. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalid. Namanya Pak Guru tersebut adalah Sa'id dan namanya Pak Insinyur tersebut adalah Khalid. Muhandis itu bisa diartikan insinyur, bisa juga diartikan teknisi. Mekanik bisa juga. Apa bedanya sama teknisi? Al-Khamisa Asyar yang ke-15. Ammut talibi ghaniyun. Ammut talibi ghaniyun. Pamannya siswa tersebut seorang yang kaya. Itu artinya. Hati-hati salah meletakkan titik. Kalau titiknya di atas bacanya apa? Ghaniyun, orang yang kaya. Kalau antum rubah titiknya menjadi ghabiyun artinya goblok. Antum bilang Masya Allah ya akhi anta ghabiyun. Wah, ditonjok sama orang Arab. Siapa yang bilang gua nih gobi katanya. Ya. Tapi anta ghaniyun, anta kaya. Tapi kalau anta ghabiyun, anta goblok, busodo bahasa Aceh. Tayyib. As-sadisa asyar yang ke-14. Yang ke-16. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Ya. Ada yang membaca wababul mudarrisati tadi. Terdengar seperti itu di samping saya. Nggak tahu dari mana suaranya. Berarti artinya pintunya ibu guru. Kita baca ulang. Karena ini samping tadi terdengar bacaannya salah. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintunya masjid tersebut terbuka dan pintunya sekolah tersebut tertutup. Babu mudhaf, al-masjidi mudhaf ilaih. Kedua-duanya sebagai mubtada, maftuhun sebagai khabar. Demikian juga yang setelahnya. Dan pintunya sekolah tertutup, mughlaqun, tertutup. As-sabi'a asyar yang ke-17. Khalu Hamidin faqirun. Khalu Hamidin faqirun. Pamannya si Hamid itu fakir. Ya. Ingat, ini menunjukkan kayanya bahasa Arab. Paman di dalam bahasa Arab ada dua penyebutan, ammun dan khalun.
Kalau paman dari paman yang dia merupakan saudara laki-laki bapak kita, abang atau adiknya, disebut dalam bahasa Arab ammun. Kalau saya bilang hadza ammi, berarti siapanya saya beliau? Abang ayah saya atau adik kandung ayah saya. Tetapi kalau paman yang itu merupakan saudara laki-laki ibu kita, abang atau adik ibu kita, disebut dalam bahasa Arab khalun. Ya. Adik kandung ibu saya atau abang kandung ibu saya, itu disebut dengan khalun. Artinya dalam bahasa Indonesia sama juga paman. Ini menunjukkan kayanya bahasa Arab. Beda penyebutannya. Kalau bibi dari saudari bapak kita, tinggal ditambah amun tak marbutoh, menjadi ammatun. Kalau bibi yang dia merupakan saudari kandung ibu kita, kakak atau adik perempuan, ibu kita tinggal tambah tak marbutoh pada khalun, menjadi khalatun. Wadih? Ammun ammatun sebelah kanan. Khalun khalatun sebelah kiri. Jelas? Artinya sama dalam bahasa Indonesia. Ini menerangkan kepada kita kayanya bahasa Arab. Ya. Kayak kalau ada orang katanya cerdas, bisa bahasa ini, bisa bahasa itu. Kalau bahasa Arab belum bisa, dia masih bodoh kalau menurut saya. Ya, EQ-nya masih rendah. Dia pandai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, belajar bahasa Arab lambat. Berarti EQ-nya masih rendah. Bukan berarti menutup pintu untuk tidak belajar. Apalagi nggak belajar, berarti bego. Ya, bahasa Al-Quran nggak mau belajar. Kan bego namanya tuh. Bahasa orang kafir mau belajar. Les berjuta-juta uang dikeluarkan untuk belajar bahasa orang kafir. Bahasa Yahudi dan Nasrani. Untuk bahasa Arab dia nggak punya waktu seminggu sekali untuk belajar. Yang itu bahasa kitab suci dia. Bahasa Nabi dia. Bahasa para sahabat dia. Bahasa penduduk surga. Nggak mau belajar. Kan aneh. Ya. Kalimat bego kan orang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Ya kan? Udah tahu itu bermanfaat, mampu dia lakukan, ada waktu, ada kesempatan, ada kekuatan, ditinggalkan. Apa namanya orang yang seperti ini bahasa Indonesia? Bahasa kasarnya? Goblok, gobiun kan? Makanya jangan jadi gobiun. Jangan katakan saya tidak bisa belajar bahasa Arab. Tapi katakan saya belum bisa dan insya Allah akan bisa. Sudah kaedah baku, nggak mungkin orang semakin belajar semakin bodoh, nggak mungkin. Pasti semakin belajar semakin pintar. Jangan putus di jalan. Yang putus di jalan itu putus asa namanya. Mudah putus asa. Baik, ya. Ats-tsamina asyar, yang ke-18. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobilnya si Abbas ada di syari' jalan. Apa beda dengan torik? Sama sebenarnya secara umum. Cuma seringnya dalam penggunaan bahasa pasaran. Ini syari' ini bahasa modern. Syari' jalan raya. Kalau torik memang bahasa di masa Nabi udah ada. Syari' jalan raya. Taib yang ke-19. Ibnu man anta? Ibnu man anta? Ana bunul mudarrisi. Ana bunul mudarrisi. Putranya siapa kamu? Saya putranya Pak Guru. Ini adalah contoh-contohnya atau contoh-contoh mudhaf ilaih. Sekarang kita cukupkan sampai di sini atau kita lanjutkan? Hah? Masih ada satu lagi? Oh iya, naam, ahsan, masyaallah. Ainal kalbu? Huwa tahta as-sayyarati. Mohon maaf, di mana anjing tersebut? Anjing tersebut ada di bawah mobil. Ya. Ini sengaja saya tidak banyak membahas teori biar antum nggak pusing. Ya, nanti sedikit demi sedikit kita menjelaskan teori melalui sistematik supaya mudah dipahami.